Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Ibu dan Bapak guru di seluruh tanah air, di berbagai lembaga PAUD, baik formal maupun non-formal. Kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan berbagi pengalaman hasil lokakarya dari mahasiswa S2 Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta dengan program studinya Pendidikan Anak Usia Dini. Lokakarya ini bertemakan pengembangan konten sains berbasis bermain kreatif. Lalu mengusung juga loh tema tentang profil pelajar Pancasila. Kenapa profil pelajar Pancasila? Karena sekarang memang lagi tren nih, lagi heboh-hebohnya, lagi suka-sukanya dengan kurikulum Merdeka Belajar yang dalam usia dini disebut juga dengan kurikulum Merdeka Belajar, Merdeka Bermain. Namun kali ini kita akan fokus kepada kontennya tentang sains, ya. Sudah hadir di antara kita beberapa ibu-ibu, ada 3 sih ibu-ibunya gitu ya. Mereka akan membahas tentang scientific inquiry melalui kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan pengalaman bermakna secara langsung kepada anak, misalnya dengan melakukan kegiatan observasi, kemudian juga melakukan pengamatan dengan cermat, termasuk juga mengkritisi, menceritakan kembali tentang apa yang mereka observasi. Mari kita berkenalan dengan teman-teman mahasiswa yang keren banget tentunya. Silakan. Nah, ini ada Ibu cantik ya, Bu Asih ya. Bu Asih yang sudah berpengalaman tetapi juga energik bla bla bla. Bu Asih adalah salah satu mahasiswa terbaik dari program studi S2 PAUD Pasca Sarjana UNJ. Lalu ada juga Kak Kartika. Kak Kartika ini hasilnya selalu excellent ya. Jadi Bu Yuliani aja kadang-kadang lihatnya, wow gitu ya, rajin sekali ya membuat berbagai macam paparan yang digitalisasinya itu cantik sekali. Kemudian ada Bu Ririn juga yang selalu keep smiling, selalu tersenyum gitu kan ya. Di dalam kelas tuh saya perhatikan satu persatu. Baik, Bu Asih, Bu Kartika, dan Bu Ririn, hari ini ketiganya akan membahas tentang scientific inquiry. Saya ingin bertanya dulu kepada Bu Asih, apa sih Bu sebetulnya scientific inquiry itu? Oke, terima kasih Ibu. Di sini kami untuk scientific inquiry mencoba untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak-anak dengan sesuatu yang ditemukan saat dalam permainan. Demikian Ibu untuk scientific Contohnya apa inquiry. Bu Asih? Contohnya apa sih? Misalnya kita temukan di sini salah satu contoh yang dilakukan oleh anak-anak adalah temuan adanya rainbow lava, seperti temuan adanya air kimia, berubahnya air dengan jeruk. Demikian Ibu. Wah, menarik ya. Oke, baik, menarik sekali. Kalau Ibu dan Bapak guru serta praktisi PAUD penasaran, ayo ikuti terus paparan dari Bu Asih, Bu Kartika, dan Bu Ririn. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PAUD semua, perkenalkan saya dengan Agus Siti Timasi, mahasiswa S2, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Jakarta, program Magister Pasca Sarjana. Pada kali ini akan membahas lokakarya pengembangan kurikulum PAUD, Merdeka Bermain, Merdeka Belajar, dengan tema Scientific Inquiry. Sebelum kita lanjutkan, kita perlu analisis kebutuhan pengembangannya. Di sini ada 2 analisis. Yang pertama, analisis kondisi saat ini dan analisis kondisi seharusnya.
Untuk analisis kondisi saat ini, yang pertama adalah pemahaman sains untuk anak kurang dibangun berakibat kemampuan anak rendah. Metode pembelajaran sains tidak variatif. 3. Pembelajaran tidak menggunakan benda konkret. Yang keempat, kegiatan pembelajaran berpusat kepada guru. Untuk analisis kondisi saat ini, yang pertama, anak memahami number sense yang berperan untuk berpikir kritis dalam pembelajaran sains. Yang kedua, metode pembelajaran sains variatif, sehingga anak mampu mengeksplor kemampuan sains. Yang ketiga, pembelajaran menggunakan benda konkret. Yang keempat, kegiatan pembelajaran berpusat kepada anak. Untuk kesenjangan yang ditemui adalah anak belum mampu memahami sains dan minimnya minat pembelajaran sains. Solusi yang akan diambil yaitu dengan pengembangan pembelajaran sains. Untuk itu, maka akan saya lanjutkan dengan kerangka konseptual pengembangan pembelajaran sains. Di sini saya akan mengambil konten scientific inquiry. Dan di sini untuk scientific inquiry itu terbagi menjadi sains biologi, sains kimia, dan sains fisika. Untuk sains biologi itu terbagi lagi menjadi anatomi tubuh manusia, fitoanatomi tumbuhan, anatomi hewan. Dan untuk konten sains, untuk konten sains fisika itu ada proses fisika. Untuk sains kimia itu ada proses kimia. Untuk mengembangkan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran scientific inquiry, kita perlu adanya bahan belajar dan bermain sesuai dengan tema subtema yang sesuai atau yang digunakan dengan kurikulum yang ada di sekolah. Selanjutnya kita perlu merancang strategi pembelajaran seperti metode, media, dan sumber belajar. Yang ketiga, urutan kegiatan. Yang keempat adalah waktu. Dan untuk metode kita bisa gunakan metode diskusi, bercerita, metode eksperimen, dan lain-lain. Untuk media dan sumber kita gunakan media yang cocok dengan usia anak usia dini, serta yang pastinya aman. Dan yang perlu kita kedepankan adalah selain aman, kita buat media yang menarik untuk anak usia dini. Untuk urutan kegiatan sendiri, kita bisa mulai dari pembukaan, inti, penutup, dan jangan melupakan recalling. Karena dengan adanya recalling, kita akan mengetahui apa saja yang dilakukan anak pada hari itu. Untuk masalah waktu, kita sesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk perkembangan atau capaian yang akan dicapai untuk anak usia dini. Terkait dengan proses pembelajaran, maka di sini pengelolaan kegiatan bermain, pengelolaan aktivitas sains, itu sangat diperlukan. Setelah adanya proses pembelajaran, maka kita perlu melakukan asesmen perkembangan anak. Apakah dalam kegiatan hari itu capaiannya sudah tercapai atau belum? Jika memang belum tercapai, kita berikan kegiatan lanjutan dengan batasan capaian kemampuan yang sama. Dan ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi pada proses umpan balik. Kita lanjutkan untuk pengembangan tema profil pelajar Pancasila. Di sini ada 4 tema. Yang pertama, aku sayang bumi. Yang kedua, aku cinta Indonesia. Yang ketiga, bermain dan bekerja sama. Dan yang keempat adalah imajinasiku. Dan saat ini saya akan mengambil tema imajinasiku. Tema ini bertujuan untuk mengajak peserta didik belajar mengenali dunianya melalui imajinasi, eksplorasi, dan eksperimen. Pada tema imajinasiku ini juga peserta didik distimulasi dengan serangkaian kegiatan yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu, memperkaya pengalaman, dan menguatkan kreativitas. Dan hal ini dapat kita lakukan sejak usia dini. Untuk proyek tema, saya mengambil gebiar eksperimen sains. Untuk pengembangan proyek tema di sini untuk minggu pertama akan membahas fitoanatomi tumbuhan, minggu kedua membahas anatomi hewan, minggu ketiga perubahan fisika, minggu keempat reaksi kimia, minggu kelima puncak tema eksperimen sains. Untuk skema pembelajaran proyek PAUD,
ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan permulaan. Di sini ada kegiatan bercerita, tanya jawab, menonton video, outing kelas untuk memunculkan sikap ingin tahu dan berpikir kritis kepada anak. Dan untuk tahap pengembangan sendiri di sini dalam kegiatan diperlukan dukungan dari guru dan fasilitas dari sekolah beserta pertanyaan pemantik. Untuk tahapan penyimpulan diperlukan refleksi anak, refleksi guru, asesmen, dan memastikan kelanjutan dari sikap positif yang dihasilkan oleh proyek. Untuk pembelajaran proyek pada pendidikan anak usia dini berdasarkan proses, bukan berdasarkan produk. Itu yang harus kita tekankan. Selanjutnya kita menginjak kepada puncak tema, yaitu di sini adalah rancangan kegiatan pembelajaran. Rancangan kegiatan pembelajaran di sini dengan puncak tema Gembira Eksperimen Sains, minggu pertama saya mengambil fitoanatomi tumbuhan dengan 5 kegiatan dan minggu kedua anatomi hewan dengan 5 hari kegiatan. Untuk proses sains fisika sama dengan 5 hari kegiatan, proses sains kimia juga sama, dan terakhir dengan puncak tema. Untuk kegiatan minggu pertama, yang pertama akan membahas tentang tanaman buah. Hari kedua akan membahas tanaman hias, dan hari ketiga tanaman obat, hari keempat tanaman umbi, hari kelima tanaman sayuran. Pada tanaman buah kita akan membawa anak-anak atau mengajak anak untuk melakukan observasi. Bagaimana ada tanaman apa saja tanaman buah yang dikenali, dan ada apa saja dari bagian-bagian pohonnya, dari bagian tanamannya. Demikian juga melakukan observasi terhadap tanaman hias. Dan untuk tanaman obat, mengajak anak-anak untuk mengenali jahe, kunyit, lengkuas yang digunakan sebagai obat dan yang merupakan tanaman obat. Untuk tanaman umbi juga akan dikenalkan kepada anak-anak, yaitu dengan jenis-jenisnya seperti ubi kayu, singkong, dan lain-lain. Untuk tanaman sayuran juga akan dikenalkan beberapa macam sayuran. Menginjak hari minggu kedua, hari pertama itu di situ hari pertama akan membahas ikan hidup di air. Jadi di sini akan mengajak anak-anak berkegiatan senam ikan berenang, ada melukis ikan, jadi ada bermacam-macam kegiatan. Demikian juga untuk hari kedua, kura-kura hidup di darat dan di air. Hari ketiga akan membahas burung bisa terbang. Di sini akan membahas ciri-ciri dari burung, ada apa saja, dan hidupnya di mana. Demikian. Dan untuk hari keempat membahas tentang kambing berkaki 4. Nah, kalau tadi membahas hewan yang hidup di air, hewan yang hidup di darat, dan hewan yang hidup di udara, kali ini minggu keempat akan membahas tentang hewan yang berkaki, salah satunya adalah kambing. Dan hari kelima akan membahas tentang ayam hewan unggas berkaki 2. Di sini juga akan membahas hewan yang berkaki 2 dan membahas tentang unggas. Untuk minggu ketiga, hari pertama akan membahas balon mengapa mengembang tanpa ditiup. Dan untuk hari kedua itu juga masih ada satu kegiatan, yaitu mengapa balon bisa mengembang tanpa ditiup, dan ini akan dilakukan pembuktian. Untuk hari ketiga di sini melakukan eksperimen telur tenggelam, melayang, dan terapung. Untuk hari ketiga, diskusi proses tenggelam, melayang, dan terapung. Proses diskusi dan tenggelam, melayang, dan terapung ini membahas dari kegiatan hari sebelumnya, yaitu kegiatan telur tenggelam, mengapa telur bisa tenggelam, mengapa telur bisa melayang, dan mengapa telur bisa terapung. Nah, ini akan dibahas lebih panjang lagi, lebih luas lagi pada hari keempat di minggu ketiga. Pada hari kelima di sini mengajak anak-anak bermain tepuk dan gerak lagu balonku. Di sini akan mengembangkan aspek seni, fisik motorik, dan kognitif juga di sini juga ada. Untuk minggu keempat, hari pertama, di sini akan melakukan eksperimen jeruk lemon mengubah warna air. Untuk hari kedua, membuat hujan warna. Jadi kita ajak anak-anak bereksperimen bagaimana membuat air seperti hujan yang turun tapi berwarna. Demikian. Dan untuk hari ketiga,
kita akan melakukan eksperimen juga dengan menggunakan bisa seperti jadi nanti untuk hari ketiga itu ada serunya rainbow larva. Dan untuk hari keempat diskusi proses perubahan warna dan ini pun akan dibahas secara bersama-sama dengan anak-anak. Untuk hari kelima di sini ada permainan Magiku Hibiniu dan tepuk warna dan gerak lagu. Pada minggu kelima dengan puncak tema Gebiar Eksperimen Sains, hari pertama akan melakukan observasi tanaman lebih mendalam lagi terhadap beberapa tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Dan demikian juga untuk hari kedua akan melakukan observasi terhadap hewan. Untuk hari ketiga melakukan gebiar eksperimen sains fisika. Di sini anak-anak akan melakukan beberapa eksperimen dari beberapa perubahan itu perubahan yang kita sebutkan dengan perubahan fisika itu akan dilakukan pada hari ketiga. Dan untuk hari keempat di sini akan melakukan gebiar eksperimen sains kimia. Jadi kita akan melakukan eksperimen dengan reaksi kimia yang ditemukan saat bereksperimen. Untuk hari kelima, puncak tema gebiar eksperimen, kita akan melakukan beberapa kegiatan yang telah dilakukan dan mengulangi secara bersama-sama pada hari kelima. Demikian untuk rancangan kegiatan. Selanjutnya, setelah rancangan kegiatan, di sini kita akan menemukan klasifikasi bermain kreatif. Untuk klasifikasi bermain kreatif ini, kita ada 5. Yang pertama adalah kreasi terhadap objek. Yang kedua adalah cerita bersambung. Untuk selanjutnya, yang ketiga adalah permainan gerak kreatif. Yang keempat, permainan drama kreatif. Yang kelima adalah permainan pertanyaan kreatif. Dan untuk klasifikasi bermain kreatif, kreasi terhadap objek, itu ada di minggu pertama, hari pertama, itu ada kreasi pohon dengan finger painting. Di minggu pertama, hari kelima, ada kreasi membentuk sayuran wortel dari plastisin. Minggu kedua, hari pertama, itu membuat kolase ikan. Minggu ketiga, hari pertama, balon mengembang tanpa ditiup dengan menggunakan balon yang pastinya. Dan minggu ketiga, hari ketiga, itu ada telur tenggelam dalam kegiatan telur tenggelam, melayang dan terapung, maka ada objek yaitu telur. Untuk minggu keempat, hari pertama, itu menciptakan hujan warna. Di situ juga ada pewarna, ada air, ada minyak, dan ada sendok, juga ada gelas. Jadi itu objek-objek yang kreasi terhadap objek. Untuk minggu keempat, hari kedua. Di minggu keempat, hari kedua ini, kita melakukan eksperimen jeruk lemon mengubah warna. Nah, di sini juga untuk minggu keempat, hari ketiga, itu kita melakukan eksperimen serunya rainbow larva. Kita lanjutkan bermain kreatif untuk cerita bersambung atau object creation. Di sini minggu pertama, hari pertama ditemukan itu bermain cerita bersambung perkembangan tanaman buah. Selanjutnya minggu kedua, hari ketiga mendengarkan cerita burung yang terluka. Nah, ini guru membacakan sebuah cerita burung yang terluka. Ini pada minggu kedua, hari ketiga. Untuk permainan pertanyaan kreatif terdapat di minggu pertama dan hari ketiga, yaitu kegiatan tebak huruf kata tumbuhan. Jadi di sini anak-anak melakukan tebak huruf dari kata tumbuhan, misalnya bayam, hurufnya ada apa saja. Nah, nanti disebutkan di situ tebak huruf. Selanjutnya minggu kedua, hari keempat, itu ada tanya jawab hewan berkaki 4. Jadi ada hewan apa saja yang berkaki 4, ini merupakan pertanyaan yang terbuka atau yang divergen ya. Untuk minggu ketiga, hari keempat, itu ada tanya jawab balon mengembang. Untuk mengapa balon mengembang. Minggu ketiga, hari keempat, berdiskusi proses tenggelam, melayang, dan terapung. Minggu keempat, hari kedua, observasi hujan warna. Untuk minggu keempat, hari keempat, itu diskusi perubahan warna.
Untuk permainan kreatif, gerak kreatif, itu ada di minggu pertama, hari pertama, yaitu menirukan gerakan pohon seperti gerakan pohon kena angin, bergoyang, berdiri. Kalau yang tinggi berdiri, gerakan pohon yang rendah berarti duduk dan bergoyang-goyang. Demikian untuk permainan gerak kreatif di minggu pertama, hari pertama. Untuk minggu kedua, hari pertama, itu ada gerak lagu ikan berenang. Nah, ini anak-anak melakukan gerak lagu ikan berenang. Jadi sambil senam, sambil menyanyikan lagu, dan sambil menirukan gerakan ikan berenang. Untuk minggu kedua, hari kedua, ini ada gerak lagu kura-kura. Jadi seperti di mana hidup kura-kura, bagaimana kura-kura, nanti ini dari gerak lagu. Terus minggu ketiga, hari pertama, itu ada bermain tepuk dan bernyanyi balon. Untuk minggu keempat, hari kelima, itu tepuk warna dan gerak lagu Mejiku Hibiniu. Kita lanjutkan kepada permainan drama kreatif atau kreatif dramatic play. Itu di minggu pertama dan hari kelima, anak-anak diminta untuk memainkan peran koki memasak. Tapi peran ini benar-benar dilakukan dan anak-anak memang benar-benar memasak, mulai dari memotong sayuran sampai mencuci dan memasak. Begitu juga dengan menggoreng masakan yang lain. Dan untuk minggu kedua, hari kelima, itu main peran penjual makanan olahan ayam nugget. Kita lanjutkan kepada pengembangan belajar dan bermain. Saya ambil minggu keempat, yaitu proses kimia. Yang pertama membuat hujan warna, yang kedua jeruk lemon mengubah warna, yang ketiga serunya rainbow larva, yang keempat perubahan warna, yang ketiga tepuk warna dan gerak Mejiku Hibiniu. Itu pengembangan yang akan dilakukan pada minggu keempat. Dalam pengembangan konten, kita dapat mengajak anak-anak menyanyikan lagu karena kebetulan ini kontennya science. Di sini ada kegiatan berubah warna, maka kita bisa menyanyikan lagu Mejiku Hibiniu. Yuk kita nyanyikan bersama-sama lagu Mejiku Hibiniu. 1, 2, 3. Mejiku Hibiniu, warna-warna pelangi. Mejiku Hibiniu, akan ku ingat selalu. Mi untuk warna merah, Ji untuk warna jingga, Ku untuk warna kuning, Hi untuk warna hijau, Bi untuk warna biru, Ni untuk warna nila, U untuk warna ungu, Mejiku Hibiniu. Selain lagu, bisa mengajak anak-anak untuk tepuk warna. Misalnya seperti tepuk warna merah kuning jadi oranye, merah biru jadi ungu, kuning biru jadi hijau. Merah kuning biru itu warna-warna primer. Hore, hore, yes. Pasti anak-anak suka lakukan bersama-sama. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita akan membahas di sini kegiatan minggu keempat, hari pertama. Untuk minggu keempat, hari pertama, nama kegiatan yaitu jeruk lemon mengubah warna. Deskripsi kegiatan jeruk lemon mengubah warna adalah merupakan suatu kegiatan anak dalam bereksperimen menggunakan jeruk lemon dan betadin. Untuk indikatornya mencampur air betadin dan jeruk. Yang kedua, proses yang terjadi diamati. Yang ketiga, reaksi dari kimianya. Yang keempat, bersikap sabar, kreatif, dan melakukan kegiatan. Untuk tujuan dari kegiatan ini adalah pertama, memberikan stimulasi imajinasi anak. Yang kedua, melatih kesabaran, kreativitas, dan berpikir kritis. Untuk yang ketiga, memahami reaksi kimia dari pencampuran air betadin dan jeruk nipis.
Berlanjut ke langkah kegiatan. Untuk langkah kegiatan seperti biasa, yang pertama guru menyiapkan alat-alat seperti yang digunakan untuk kegiatan ini adalah gelas, sendok, air, betadin, dan jeruk lemon. Selanjutnya, anak-anak menyimak penjelasan dari guru. Saat guru memberikan penjelasan, dilanjutkan dengan guru dan anak membuat kesepakatan aturan bermain dalam berkegiatan. Dan dilanjutkan lagi, guru akan memberikan kesempatan anak berkegiatan sesuai dengan aturan yang setelah disepakati. Selanjutnya, anak akan melakukan kegiatan dalam pengawasan guru yang mendampingi saat kegiatan. Untuk alat dan bahan sendiri, tadi sudah disebutkan seperti ada gelas, jeruk lemon, ada air, ada sendok, dan betadin. Demikian kita lanjutkan untuk minggu keempat hari kedua. Untuk minggu keempat hari kedua, ini nama kegiatannya adalah membuat hujan warna. Deskripsi kegiatannya, membuat hujan merupakan kegiatan eksperimen anak dengan mencampur air, minyak, pewarna, dan melihat reaksi dari pencampuran air, minyak, dan pewarna makanan. Kegiatan ini akan memunculkan pertanyaan pemantik seperti, loh Bu Guru kenapa bisa begitu? Ini kok bisa begini? Itu akan muncul pertanyaan. Untuk indikatornya sendiri, mencampur air, minyak, dan pewarna, reaksi pencampuran, bersikap sabar, kreatif dalam melakukan kegiatan. Untuk tujuannya, yaitu stimulasi imajinasi anak, melatih kreativitas berpikir kritis, bersikap sabar, dan anak dapat mengetahui reaksi kimia antara air, minyak, dan pewarna. Untuk alat dan bahan sendiri, itu ada toples, sendok, air, minyak, dan pewarna makanan. Langkah kegiatannya, guru menyiapkan alat gelas sendok, anak minyak gelas, guru dan anak kesepakatan bermain dalam kegiatan. Guru memberi kesempatan untuk berkegiatan sesuai dengan aturan yang disepakati. Kita lanjutkan minggu keempat hari ketiga. Di dalam minggu keempat hari ketiga, nama kegiatan adalah serunya Rainbow Larva. Nah, ini anak-anak pasti akan sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Jadi anak-anak dapat bereksperimen di sini. Serunya Rainbow Larva terdapat kegiatan reaksi kimia yang melatih imajinasi anak, kreativitas, dan menstimulasi anak untuk berpikir kritis. Dalam kegiatan ini, pada air, soda kue, dan cuka yang akan berubah menjadi gelembung menyerupai larva. Indikatornya dalam kegiatan ini adalah mencampur warna, soda kue, dan cuka, rasa ingin tahu, reaksi yang muncul, bersikap sabar, kreatif dalam melakukan kegiatan. Untuk tujuan sendiri, stimulasi imajinasi anak, meningkatkan kreativitas, melatih berpikir kritis, meningkatkan kemampuan sains. Dengan langkah-langkah kegiatan, seperti biasa guru menyiapkan alat, anak menyimak penjelasan guru, guru dan anak membuat kesepakatan, anak melakukan kegiatan dalam pengawasan guru. Untuk alat dan bahan ada gelas, air, soda, kue, dan pewarna makanan. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan di minggu keempat hari keempat. Nama kegiatannya adalah diskusi perubahan warna. Untuk deskripsi kegiatan, diskusi perubahan warna sebagai umpan balik kegiatan sebelumnya. Kegiatan diskusi melatih anak berbahasa reseptif dan ekspresif. Pada saat diskusi, anak dipersilakan bertanya dan menyampaikan pendapatnya atas kegiatan yang dilakukan terkait dengan reaksi kimia atas eksperimen yang dilakukan pada sebelumnya. Indikatornya adalah bertanya dan menjawab. Reaksi kimia eksperimen membuat gelembung warna, rainbow, larva, reaksi penyemprotan minyak, pewarna, dan membuat hujan warna, dan jeruk lemon yang mengubah air. Untuk tujuan sendiri, di sini tujuan dari kegiatan adalah stimulasi imajinasi anak, melatih kreativitas berpikir kritis, bersikap sabar, anak mampu menunjukkan bahasa ekspresif dan reseptif. Untuk langkah kegiatannya, seperti biasa guru menyiapkan untuk diskusi, anak menyimak penjelasan guru dan anak membuat kesepakatan aturan bermain. Anak melakukan kegiatan tanya jawab dan observasi bersama-sama guru dan terhadap proses kimia pada eksperimen yang dilakukan. Untuk alat dan bahan, itu ada tempat diskusi, warna-warna primer, catatan hasil eksperimen sebelumnya.
Dan yang terakhir adalah minggu keempat, hari kelima. Di sini kegiatannya adalah tepuk dan gerak lagu. Kegiatan tepuk dan gerak lagu merupakan kegiatan bermain kreatif dengan melakukan permainan gerak kreatif untuk menstimulasi 6 aspek perkembangan anak. Indikatornya adalah gerakan tepuk, yang kedua adalah gerakan lagu Mejiku Hibiniu. Tujuan kegiatan ini melatih fisik motorik dan melatih kreativitas seni. Untuk langkah kegiatannya, guru menyiapkan kelengkapan, bermain tepuk dan lagu, anak menyimak penjelasan guru, guru dan anak membuat kesepakatan bermain. Anak melakukan kegiatan. Untuk alat dan bahan, ada tempat kegiatan, bermain tepuk dan gerak lagu, sound system, dan lagu Mejiku Hibiniu. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh RPPM yang saya buat. Di sini RPPM untuk kelompok B pada minggu pertama semester 1 dengan tema imajinasiku dan tema proyeknya adalah Gebiara Eksperimen Sains dengan subtemanya fitoanatomi tumbuhan. Selanjutnya ini untuk modul ajar. Di sini modul ajarnya untuk kelompok B tema imajinasiku dengan alokasi waktu 5 kali pertemuan dengan topik fitoanatomi tumbuhan. Nah, untuk modul ajar ini ada capaian pembelajaran. Yang pertama adalah nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Ada juga di sini masuk di dalam modul ajar ada tujuan kegiatan pembelajaran, ada penilaian, ada peta konsep, juga ada analisis konsep dari hot and lot-nya. Demikian juga ada metode bermain apa saja yang digunakan. Di sini ada metode bermainnya digunakan diskusi, praktek langsung, bercerita, demonstrasi, dan tanya jawab. Ada terminologi juga. Dan untuk pertanyaan pemantiknya di sini, apa saja jenis tumbuhan, apa manfaat tumbuhan bagi kita, apa saja bagian-bagian dari tumbuhan. Untuk pemahaman bermakna di sini, tanpa pohon, manusia tidak akan hidup di dunia dengan kekeringan yang meluas. Tetapi kemungkinan besar kita akan lebih sering terkena peristiwa cuaca ekstrim seperti banjir saat turun hujan. Dalam hal ini, kekuatan akar pohon dibutuhkan untuk menghalau bencana alam tersebut. Selain pemahaman dan kegiatan di sini ada kegiatan bermain. Untuk kegiatan bermain di sini ada observasi tanaman, baik itu tanaman buah, tanaman hias, tanaman obat, dan tanya jawab bagian-bagian dari tumbuhan, berdiskusi manfaat tumbuhan, menanam kangkung, bereksperimen bunga dari kertas mekar di dalam air, membuat gambar jahe dengan cara menjiplak, membuat wortel dari plastisin, memasak sayur bayam, main peran jadi chef, dan membuat salad buah. Di sini ada juga pertanyaan refleksi. Untuk pertanyaan refleksi yang pertama adalah pertanyaan konvergen. Untuk pertanyaan konvergen ini ada beberapa pertanyaan seperti contohnya tumbuhan punya akar atau tidak, yang pastinya anak akan menjawab iya atau tidak. Jadi ini pertanyaan yang tertutup. Demikian juga tumbuhan punya daun atau tidak, pasti jawabannya iya atau tidak. Dan demikian juga apakah tanaman harus disiram, jawabnya iya atau tidak. Jadi itulah pertanyaan tertutup. Kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan divergen, yaitu pertanyaan yang terbuka. Di sini jadi pertanyaan divergen ini tujuannya adalah anak menjawab sesuai dengan keinginannya. Jadi tidak ada satu jawaban iya atau tidak. Seperti contohnya, ada berapa macam tanaman buah, maka anak akan menyebutkan buah mangga, buah salak, dan beberapa buah. Demikian juga jika muncul pertanyaan, ada berapa macam tanaman sayuran, akan seperti itu yang anak akan menjawab dengan berbagai versi. Dan apa manfaat tumbuhan, demikian juga akan menjawab dengan beberapa versi sesuai dengan versi anak. Untuk pertanyaan evaluatif di sini, mengapa tumbuhan harus disiram? Mengapa rasa jeruk itu asam? Mengapa jika alam kita tidak bagaimana jika alam kita tidak ada tumbuhan?
Itu adalah modul ajar yang bisa saya sampaikan dan selanjutnya saya akan menyampaikan untuk RPPH-nya untuk kelompok B pada minggu pertama hari kelima dengan tema imajinasiku, tema proyek Kebira eksperimen, subtemanya tanaman sayuran. Untuk kegiatan di sini anak diberikan alat dan bahan untuk berperan menjadi chef. Yang kedua, anak diminta memotong sayuran, bumbu, dan lain-lain, dan dilanjutkan memasak dengan pengawasan dan bimbingan guru. Yang kedua yaitu materi. Di sini ada bahasa, sosial emosional, ada kognitif, fisik, motorik, merupakan bagian dari materi. Selanjutnya metode. Metode yang digunakan di sini adalah bercerita, bercakap-cakap, dan praktek langsung. Untuk indikator sendiri di sini menyimak penjelasan, mengingat instruksi, berbicara bergantian. Dan selanjutnya yaitu memahami bahan apa saja yang dibutuhkan dan cara memotong serta memasak sayur dan bayam. Ini adalah dokumentasi kegiatan pembelajaran saat yang ini adalah saat observasi tentang tanaman buah, tanaman hias, dan tentang tanaman obat serta tanaman sayuran. Nah, ini selanjutnya anak-anak sedang mempraktek praktek memasak sayur bayam dan ada beberapa anak yang memerankan sebagai chef, jadi memasak sayur bayam. Terima kasih. Salam Aima Kapaut.